Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alimul sirri wa akhfa mustajibu du'awati Rabbi farhamna jami'an bijami'i salihati sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah kali baru desane berkah wargane ahli ibadah negor kayune cengkeh panitiane ayu gelange akeh salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Rifai ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahsin ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadong barokah doanipun. Dumateng sedaya para Romo Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Kali Baru ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi ros takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang kawula takdimi. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Tengah Tani wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Hartomo selaku camat Kecamatan Tengah Tani ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula muliaken. Wabila khos kepada Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Tengah Tani atau yang mewakili beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabila khos kepada panjenenganipun Bapak Dan Ramil, Bapak Kapten Puji Triharsono beserta anggota dari Koramil Kecamatan Tengah Tani yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dumateng sedaya para pengemban-pengembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa Kali Baru,
Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Kuwu Kalibaru, Bapak Handi Rianto beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemdai, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kalibaru yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkah pangkat datosaken maslahat lantan sah beto manfaat. Amin Allahumma. Amin. Wabillahi khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Alan beserta seluruh keluarga besar panitia DKM Masjid Nurul Anwar Desa Kalibaru beserta seluruh rekan-rekan panitia dan donatur agnia. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Kuwu Embat-embat, Bapak Kuwu Dawuhan, Bapak Kuwu Palir, Bapak Kuwu Gesik, Bapak Kuwu Kemelaka, Ibu Kuwu Astapada, Ibu Kuwu Kali Tengah dan seluruh Bapak Ibu Kuwu sekecamatan Tengah Tani yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada rencang-rencang Jamiah Simtuduror, rencang-rencang Ibnu IPPNU, wabil akhos kepada Tanfidiah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Kalibaru yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor yang kami banggakan bersama, keluarga rencang-rencang Banser, rencang-rencang Garfa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, Mbah Kakung, Mbah Putri, sing perawan-perawan cepet-cepet entuk suami, sing joko-joko dan cepet rabi, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rejeki enggal munggah haji. Amin Allahumma. Sing sami jumeneng ngadeg, moga-moga imane sing pada jejeg, sing pada lenggah geleasah, sing pada ahli ibadah. Para tamu undangan Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, wal muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh di lapangan bola Desa Kalibaru, Kecamatan Tengah Tani, yaitu dalam rangka pengajian akbar memperingati tahun baru 1444 Hijriah beserta keluarga besar masyarakat Dukuh Desa Kalibaru, Kecamatan Tengah Tani, wonten ing Kabupaten Cirebon bersama keluarga besar DKM Nurul Anwar. Ya moga-moga ya majelis ingkang penuh ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, alhamdulillah Kalibaru desane subur, masyarakate makmur, bisa makan daging, bisa makan sayur, bisa mangan sate, bisa mangan bubur. Alhamdulillah ternyata bisa nyambut gawe, bisa kerja lembur, bisa istirahat, bisa tidur, duwe omah, duwe kasur, duwe dapur, yang duwe
sumur. Alhamdulillah pada gede syukur, aja dadi menungsa kufur, hidup aman kanthi teratur supaya dunia akhirat bisa makmur. Allahumma Amin. maka niki nikmat bumi pulau darat ken kangge taat lan tobat. Niki bumi pulau darat botan pareng kangge gawe maksiat. Maka kenapa panitia keluarga besar masyarakat Kali Baru ngajak masyarakatnya memperingati tahun baru bukan kanggo nyumet kembang api, ora kanggo bakari sosis bakar, orang bakari jagung bakar, boten ngontenaken parti-parti tenggene pantai, tapi ngajak masyarakat ngaji kangge meningkatkan kualitas iman takwa dumateng Gusti Allah. Makanya ternyata regane batuk merga ana ngilmune, regane lambe merga ana zikire, dudu merga ana lipstik sing menger-menger abang gue Bu Sartina. Ora usah dibusak ben apik kaya gue abang menger-menger. Wis dadi tabiate wong wadon pada seneng macak dandan make up. Tapi regane batuk merga ana ngilmune, regane lati lambe merga ana zikire, regane ati merga ana imane dumateng Gusti Allah. Maaf nun sewu. Namanya hewan juga punya harganya masing-masing. Contone sapi. Sapi semakin gemuk dagingnya, semakin lemu sapine, semakin larang regane. Berarti regane sapi berada di dagingnya. Tapi anak kewan ora duwe daging, tapi harganya bisa lebih mahal ketimbang harga sapi. Bukti nyata arane manuk perkutut. Manuk perkutut langka dagingnya, tapi ternyata regane manuk perkutut bisa lebih mahal ketimbang regane sapi. Berarti harganya manuk perkutut tidak berada di dagingnya, tapi berada di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak hargane menungsa? Nopo tenggene lemune daging? Kalau regane menungsa terletak tenggene lemune, maka silakan Anda bersaing dengan sapi. Tapi tenang, yang gemuk gak usah tersinggung. Yang kurus gak usah berpikir niki body shaming. Ternyata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila ulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala buatan menilai manusia dari harga derajat pangkatnya, bukan dari bentuk rupanya, bukan dari banda dunyane, tapi Gusti Allah menilai manusia dari hati nurani lan amal ibadah. Alhamdulillah. Berarti yang gemuk, yang kurus, sing putih, sing ireng, sing sawo mateng, sing sawo emang ana sawo bosok. Ndak usah kita berpikir macam-macam, ini nikmat rahmate Gusti Allah disyukuri karena kualitas harga manusia berada di hati runarine dan amal ngibadahe dumateng Gusti Allah. Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelah pojok kanan sana, halo. Halo. Iya, yang belakang masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora pada keduman snack? Mulane mangkate sing gasik.
Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Amin. Walaupun ora keduman senek, tapi kan daging lewian kurban si honten. Masih. Si anak, alhamdulillah. Jajan lewian Idul Fitri juga masih ada. Masih. Subhanallah, dipertahankan. Karena ternyata di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dijelaskan sapa wonge meja omae gak pernah kosong. Minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatna kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh Tamu. aja nggo ngemil dewek. Diniatna toples senang meja kanggo nyuguh tamu, ana sing mertamu, buh langka sing mertamu. Tapi karena mejane setiap selalu ada toplesnya, maka saben isuk yang datang ke rumah panjenengan adalah malaikat rahmat maringi kaberkahan karo wong-wong sing pada senang nyuguh tamu. Amin Allahumma. Amin. Maka walaupun Idul Fitrinya telah berlalu, Idul Adha juga telah kelewatan, tetap meja omae pada diisi Ples. diisi top. Tapi aja toples kos. Toples anak isine justru jajane sing enak-enak. Wong malaikat rahmat sing pan mertamu dumeh Idul Fitri wis berlalu, toplesen isine rengginang memes. Melas malaikat dimangan jajan Allah. Ini pengajian sama DKM Nurul Anwar, sama masyarakat Kalibaru, sama kuwu-kuwu se-Kecamatan Tengah Tani. Kira-kira rampung selesai jam berapa? Jam berapa? Jam loro? Jam 2 sore? Masya Allah. Kula munggah jam 10. Mudune jam loro sore. Ya Allah ya Karim. Napa wonten Pak Kuwu Kiai ceramah teng mriki teng Cirebon sampai 4 jam. Boten? Niki badhe wonten. Wonten. Sinten niku? Nyong. Moga-moga sampai punah acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Panitia dari Kalibaru tadi sudah berdoa dari sejak pagi. Bayangkan ini panitianya yang pakai seragam ijo-ijo. Ngone dandan kawit dari subuh. Ngone persiapan karondonga. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid dhalimin illa tabarro. Deku doa di dalam surat Nuh ayat 17. Ternyata Nabi Nuh punya kebiasaan, yaitu kalau berdoa mendoakan orang lain tidak ketinggalan, pasti nyebut orang tuanya terlebih dahulu. Tuh, seorang Nabi selalu berikhtiar bagaimana caranya mampu birrul walidaini, mampu bagusi kepada kedua orang tuanya. Maka tadi panitia juga sudah berdoa derek tang Al-Quran, Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampurani dosa bapak ibu nekula waliman dakhala baiti mukminan. Lan tulung ya Allah, ampurani dosane mukmin sing sami mertamu tenggene lapangan Kalibaru ya Allah. Ternyata hari ini panjenengan walaupun jumeneng ngadeg ora keduman panggonan, duduknya praktis, bokong nglemprak sikile atis. Tenang, Anda sudah didoakan oleh panitia, seluruh dosa-dosane panjenengan diampura oleh Gusti Allah. Allahumma Amin. sampai onten doa tolak balane makin iki. Wala tazidid dolimin, saumpama
Ana wong teka mene niate ora apik. Naudzubillah min dzalik, duwe sifat sengit dengki karo panitiane umpamane. Naudzubillah. Ternyata sudah didoa tolak bala, wala tazidid zalimin, tidak akan ditambah orang-orang yang zalim illa tabarrak, kecuali kehancuran, kebinasaan kanggo wong-wong sing pada gawe zalim. Naudzubillahi min Dzalik. Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki yakin ngajinya sampai jam 2 sore. Ibune kuat. Insyaallah. Sampai jam 2 sore kuat. Masya Allah. Bapak nih sanggup? Nggih. Bapak nih sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Panitia masyarakat Kalibaru ngajak masyarakat Tengah Tani, ngajak memperingati tahun baru Hijriah. Ternyata dino ganti dino, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Jatah umur tambah, dina sudah kontrak urip ning alam dunya, menungsa rugi tuna. Kejaba wong-wong sing beriman lan pada gawe amal kebajikan. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 3:6 Allah telah ngendikaaken 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah dewekan. Yang 3 bergandengan, bulan haram oleh Gusti Allah. Gemeniko yang pertama disebut bulan Dzulqa'dah. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan sekarang nih, yaitu bulan Muharram. Yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah piambakan. Geniku bulan yang mulia munggu Gusti Allah nomor 4 disebut bulan Ramadan, Rajab. Ngarep dewek, banter, salah. Sebentar. Ngapunten Pak Kuwu, Pak Kiai, Pak Camat. Kalau di Kalibaru ngucap Rojab niku, Rojab nopo Rajab apa Rejeb? Rejeb. Dalam Rejeb. Pantesan aku ngomong roh jawabannya madon. Baru kali ada ini. Ternyata salah sampai berjamaah. Aku ngomong roh jawabannya madon. Ya udah nggak apa-apa. Saya jelasin satu-satu. Yang pertama bulan haram mungguhe Gusti Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kalau di Cilacap tempat saya, bulan Dzulqa'dah itu disebut bulan apit. Apit. Saya lagi cerita di Cilacap, Jawa Tengah tempat saya. Gara-gara tadi salah berjamaah. Giliran saya nggak sesuai sama panjenengan, saya disalahin. Ternyata orang Kalibaru wonge pada dendam-dendaman. Saya lagi nyampein kalau di Cilacap Jawa Tengah tempat saya nyebut bulan Dzulqa'dah, nama lainnya itu bulan apit. Iya makanya saya kan belum tanya sama sampean. Ya Allah, jebule wong Kalibaru ngeyel-ngeyel. Di Cilacap nyebut Dzulqa'dah itu bulan apit. Nah sekarang saya balik tanya manjenengan. Kalau di Cilacap Dzulqa'dah bulan apit, di sini di Kalibaru nyebutnya apa? Kapit. Nah kia kan genah. Lah ngaji malah ngajak tukaran sampean.
Ngotot banget maning, kapit. Iya aku ngerti, sabar. Di Cilacap Dzulqa'dah disebutnya apit, di tengah tani nyebutnya kapit. Apit, kapit asal makna dari kecepit. Gara-gara bulan Dzulqa'dah itu kecepit, diapit, dikapit sama Idul Fitri di bulan Syawal dan Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Maka pantes gara-gara kecepit di Cilacap nyebutnya apit, nang tengah tani nyebutnya Kapit. pantesan genggone ceramah kon nganti tekan jam 2 sore. Wong nerang napit karo kapit udah ngayel-ngayel. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang kedua disebut bulan Dzulhijjah. Bulan besar, bulan haji. Kita telah melaksanakan kurban bareng-bareng kemarin. Persis pas Idul Adha. Alhamdulillah. Maapunten nih, di Kalibaru, di tengah tani, Idul Adhanya kemarin hari Sabtu apa hari Minggu? Minggu apa Ahad? Ahad. Ahad apa Minggu? Ahad. Ya jelas Ahad lah. Masa kon qul huwallahu Minggu? Dua satu. Pak Kuwu Kalibaru yang mana sih? Yang pakai batik. Nah, ini Kuwu pada suka bercanda, pada tunjuk-tunjukkan malah. Pak Kuwu Kalibaru yang pakai batik. Oh iya, maaf Pak Panitia, saya mau tanya dulu sama Pak Kuwu. Ngapunten Pak Kuwu, kemarin di desa Kalibaru yang kurban sapi, kurban kambing sampai berapa? Masya Allah, jare ora kena dihitung. Berarti akeh banget wong Kalibaru wongi sugi-sugi Pak Kuwu. Masya Allah, jajal tak cek sugi temenanan apa ora? Sebelah kanan sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu pada nerima BLT napa mboten? Ora nampak. Berarti sugi betulan ini. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu pada nerima PKH napa mboten? Boten. Mboten nampak. Boten. Sugih dohir batine. Amin Allahumma. Amin. Saya cuman mau cerita. Kalau memang orang Kalibaru wonge sugih-sugih, kok kemarin pas Idul Adha gak ikut berkurban, ya gak apa-apa sih. Karena memang kurban itu sunnah muakkadah bagi wong sing sugih, wong sing sadar, wong sing sadar. Sugih dunyane akeh ora kurban berarti anu ora sadar. Tapi anak mung sekedar buruh, mung sekedar petani, tapi saben tahun mesti nyelengi nabung ora ketang kambing siji mesti bisa ketuku. Berarti dasare anu wong sadar. Saya cuman mau cerita nek pancen sugih kok gak berkurban, ya gak apa-apa sih. Cuma masa iya motore NMAX kreditane wis lunas. PCX malah tuku anyar, malah kreditan baru. Sampai-sampai gelangi selengen pating krimping dinggo kabeh. Masa wedhus siji ora ketuku? Berarti anu ora sadar. Kemarin ada tetangga saya takon karo kiai nekula. Pak Haji takon kayak Kiai, tahun ini saya mau kurban sapi harga 60 juta. Kiai saya kaget. Masya Allah, mantep bener Pak Haji.
Sapi ini rega 1 juta. Iya Pak Kiai, cuman saya mau tanya, kan keluarga saya tiap tahun pasti Idul Adha itu kurban karena keluarga saya pancen 7 anggotane. Tapi aku arepan takon, tahun ini sapi saya gede rega 1 juta. Aku arepan takon nek sapi 1 juta bisa nggo kurban wong 8 apa ora? Kiai saya kaget, balik tanya dong, loh deneng dadiake nemen punjul siji, lagu anu keprimen ceritane Pak Haji, soalnya kayak ge Pak Kiai, keluarganya aku mau neng wong 7, tapi ternyata tahun iki metu putune nyong umur 1,5 tahun. Lah maksude kula sapi rega 1 juta kan gede. Putune nyong umur 1,5 tahun kan bisa diselempetna. Makanya saya tanya, kurban sapi harga 60 juta bisa buat kurban wong 8 apa ora? Akhirnya kiai saya ngejawab, ya bisa sih Pak Haji, sapi rega 1 juta nggo wong kurban 8, tapi kan putune sampean umurnya 1,5 tahun. Numpak sapi rega 1 juta kan keduren. Gone metatak ya angel. Nah, karena metataknya angel, gue kudu ana tangkringane. Ya gue tangkringane ditukok na wedus siji. Bentar-bentar lagi mikir Pak Kiai. Berarti gana hukum anyar? Iya. Sapi siji bisa nggo kurban wong 8 tapi tangkringannya wedus siji. Nah betul. Ternyata kiai saya bikin kaget saya juga. Tak kerungok-kerungokna lho kok sapi siji bisa nggo wong 8. Ternyata tangkringannya ditukuk na wedus siji. Saya cerita begini maaf. Karena walaupun kurban adalah hukumnya sunnah muakkadah. Tapi yang namanya kurban itu ibadah yang ta'abbudi, harus ada rukunnya, syaratnya harus jelas, nggak bisa sembarangan nyembelih dumeh sugih. Karena punten kemarin sempat rame, ada yang bilang karena dari hadis At-Tirmidzi bahwa Kanjeng Nabi dulu pernah nyembelih kambing, yaitu untuk Idul Adha. Kambing yang satu atas nama Kanjeng Nabi, yang satunya lagi atas nama keluarganya yang belum berkurban. Akhirnya gara-gara salah menafsirkan, ada yang membolehkan kambing satu bisa buat kurban wong sekeluarga. Rame kemarin dibahas. Maka maaf punten non sewu, masyarakat Tengah Tani, masyarakat Kali Baru, jangankan yang mondok di pesantren, orang kampung saja paham sapi satu kurban untuk wong pitu. Tapi nek wedus siji hanya bisa kurban kanggo wong siji. Dianalogikan seperti ini dari tafsir hadis saking At-Tirmidzi mangke niki kula sampekaken. Sunnah muakkadah saya gambarkan seperti fardu kifayah umpamanya. Fardu kifayah itu hukum suatu hal wajib yang dilakoni umat muslim muslimat. Tapi nek wis ana sing lakoni, sing liyane dadi gugur ora mawi kudu nglakoni hukum fardu kifayahnya. Contohnya apa? Bersih najis di masjid, nyolati jenazah. Kanggo gambaran, maaf, ana maling, tukang copet, tukang kutil, gentolodong, tukang seneng main judi. Bahkan ternyata barang arep mati dadak ngombe botol dingin dan ternyata dheweke mabok langsung numpak motor bres nabrak bruk mati. Jebule gue tukang mabok ora duwe keluarga, bareng mati satu kampungnya gak ada yang mau nyolatin. Akhirnya karena Pak Kiai paham hukum, tetaplah Pak Kiai yang nyolati itu jenazah. Bareng pakai udah nyolatin itu jenazah, berarti
nyolati jenazah hukumnya fardu kifayah gugur. Satu kampung tidak ketanggungan dosa karena sudah digugurkan oleh satu orang geniku Pak Kiai yang nyolati itu jenazah. Semana uga arane kurban. Satu kampung ternyata langka sing kurban babar blas. Gara-gara gue satu kampung akeh wong pelit betitil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil. Tiba-tiba habis sholat Idul Adha selesai, ada seorang petani bawa kambing satu dibawa ke masjid, dipasrahkan kepada takmirnya untuk disembelih pas Idul Adha. Maka hukumnya sunnah muakkadah sudah gugur. Walaupun yang kurban cuma satu orang, yaitu kambing satu atas nama satu jiwa, tapi sing kesawaban wong sekeluargane bahkan wong satu kampungnya. Gara-gara sudah diwakilkan oleh satu orang walaupun hanya kurban kambing siji atas nama satu jiwa orang. Maka kita sakniki jadi paham bahwa ternyata yang namanya kurban itu memang sunnah muakkadah. Tapi ibadah ta'abudi yang ada syarat rukunnya. Nanti kalau kurban satu kambing bisa nggo kurban wong sekeluarga, mengko ya wong pelit semakin menjadi-jadi bu. Gampang na perkara jadinya. Maka alhamdulillah Idul Adha telah kita laksanakan. Bahkan ternyata Pak Kewu tadi bilang yang kurban sapi, kurban kambing sampai nggak bisa dihitung. Saking sugih wong-wong kali baru alhamdulillah. Tapi kalau yang sugih nggak ikut berkurban memang nggak apa-apa. Wong itu kan ibadah sunnah. Dilakoni ndadekna pahala, ora dilakoni memang ora gawe dosa. Tapi ada kesunahan dari Kanjeng Nabi bagi yang sugih tapi nggak berkurban, maka dianjurkan pas Idul Adha pada nyembelih kewan dewek-dewek nang omah. Kewane kewan apa? Kewan ingon-ingon. Ingon-ingonnya apa? Silahkan unggas-unggase bagi sing sugih tapi nggak ikut berkurban pas Idul Adha kon pada nyembelih pitik dewek-dewek. Itu sunnah dianjurkan dari Kanjeng Nabi bagi yang kaya tapi nggak ikut berkurban pas Idul Adha kon nyembelih bebek silakan, nyembelih entog mangga, badat tuku ayam sayur ora ketang sekilo rong kilo itu dianjurkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa tamak, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa rakus supaya wong sugih gak ikut berkurban, supaya ora melu-melu nunggu bagian daging kurban. Jarene sugih kurban ora malah ngarep-arep bagian. Kawit isuk sengaja ora masak, malah pas Idul Adha sengaja ora masak nganti nunggu tekan sore tekane daging. Ya Allah, jarene paku sapine ora kena dihitung. Wedhuse sampai 3 likur. Denengge daging sampai jam 5 sore durung anjog-anjog ya. Wis terlanjur kayak bumbune diulek kabeh. Sunduke sate wis siap. Tepes batoknya wis dibakar. Wis pada mbamba malah dagingnya durung anjog-anjog. Itu namanya serak. Namanya termasuk serakah. Maka kena apa? Maaf, bagi si miskin kok nerima bagian daging sampai banyak banget tuh. Karena memang yang menerima daging kurban diutamakan orang yang duafa. Ternyata si miskin dapat bagian daging nganti 9,5 kilo. Kulitane nampak, balungane nampak, tetelane nampak, nganti nang panitia kurbane endase dijujugna. Diantar sampai omahe si miskin. Akhirnya karena si miskin gak punya kulkas freezer, akhirnya dagingnya dijual ke pasar. Boleh enggak?
Bagi si miskin menerima daging bagian kurban kok ternyata dijual, hukumnya boleh. Boleh. Karena si miskin. Kecuali sing sugih. Yang miskin itu diperbolehkan ketika nerima daging. Loh nganti ake nemen 1,5 kilo. Nganti dimasak ya jeleh. Maka ketimbang dimakan sendiri malah jadi mubazir. Apa maning si miskin gak punya kulkas, maaf. Akhirnya diuangkan, akan lebih manfaat, itu diperbolehkan. Hukumnya sah. Yang gak boleh adalah bagi sing sugih kok nerima bagian daging sampai dicari keuntungannya ataupun dijual, itu yang haram, dosa. Walaupun cuma begini, Idul Adha tahun 2020, 2021, 2022 sengaja dikumpul-kumpulnya disimpen nang kulkas freezer, sengaja arep go nambahi modal pas hajatan mantu anake. Anak wong kene seperti itu. Anak, oh langka, alhamdulillah. Berarti wong kene paham hukum. Kecuali disimpan di kulkas freezer, kemudian ada tamu, terus dimasak, itu boleh. Tapi kalau sudah diniatkan supaya aku hajatan orang tek modal akeh. Nah, itu yang gak boleh karena sudah dicari keuntungannya. Maka alhamdulillah kita bersyukur. Masyarakat Kalibaru alhamdulillah geder syukure dumateng Gusti Allah. Nganakna pengajian hari ini kan atas nama rahmate Gusti Allah. Wis mlebet bulan Dzulqaidah, diparingi Dzulhijjah, masuklah kita bulan Muharram. Ini rahmate Gusti Allah. Seneng apa seneng? Senang. Bunga apa bunga? Bunga. Bahagia apa bahagia? Bahagia. Bahagia nemen. Kita berarti diparingi rahmat oleh Gusti Allah. Berapa triliunan orang di alam kubur saking kepingin bangkit lagi dari alam kuburnya untuk kembali urip nang alam dunia, ingin menikmati urip lan dandani ibadah dumateng Gusti Allah. Maka ada salah satu riwayat nih. Seorang waliullah umurnya panjang 350 tahun, guys. Ternyata orang nang Jawa Tengah, orang nang Jawa Barat, arane wong wadon lenjeh-lenjeh kabeh. Seorang waliullah umurnya panjang, Bu, sampai 350 tahun. Dawa apa dawa? Dawa apa panjang? Panjang. Cara kenapa? Dawo. Dalam apa? Dawo. Dawo. Aku kan nembe krungu ya. Nek cara Cilacap dawa. Cara wong wetan dawa. Cara kene Dawo. Berasa kayak bahasa planet Mars gitu, Bu. Dawo. Ya apa-apa, ini penambahan kosakata bagi saya. Saya jadi paham bahasane wong Cirebon. Dawo. Pak Kuwu, Pak Panitia. Kalau Pak Kuwu, Pak Panitia dikasih umur sampai 350 tahun, kersana pamboten. Ternyata Pak Kuwu bilang geleng-geleng, wegah. Moh, langka batire. Batir gue kanca, cara kene apa? Batur. Oh batur. Cala Cilacap batir kene batur. Emoh langka bature. Pancen betul, Bu. Ini juga unik. Ingatase wali kok umurnya panjang nemen gue. Nganti 350 tahun. Karena ternyata niku waliullah umurnya panjang sampai 350 tahun. Karena dihabiskan hanya untuk sholat ngibadah mangan turu, sholat ngibadah mangan turu, sholat ngibadah mangan turu, turu ngibadah mangan sholat tok dina-dina. Pantesan umurnya panjang, umurnya dawa.
Gara-gara nih umure dawa, tanggane hajatan dheweke ora kondangan, tanggane sakit dheweke wegah tilik, sampai anak kerja bakti ora gelem melu, ora udut plus ora ngopi maning. Mriki wonten bapak-bapak ora udut ora ngopi. Mboten wonten. Udut karo ngopi kabeh. Wah, nekat-nekat banget iki. Soale nek anak wong lanang ora udut ora ngopi, nah gue waliullah. Seorang wali umurnya panjang karena hanya dihabiskan ibadahnya hanya untuk sholat ngibadah mangan turu, ngibadah sholat mangan turu tok dina-dina umure nganti 350 tahun. Bareng 350 tahun tapi ya mati juga. Bareng mati titi mangsane dheweke nang akhirat pan manjing sorga ternyata di stop nang Gusti Allah. Stop, Kang Sarmin. Ada di sini namanya Kang Sarmin? Ada? Maaf, ini Sarmin bukan sembarang Sarmin yang saya ceritain. Bukan Sarmin kali baru. Ini Sarmin waliullah. Stop, Kang Sarmin. Awakmu pede nemen kok. Ora pamitan langsung manjing maring sorga. Nggih De Gusti. Gara-gara kula wis ora sabar. Kepengin cepet ketemu widadari. Oh, jadi awakmu manjing sorga ora ketemu widadari. Pantesan gone manjing ora pamit dingin karo aku. Aku ora pantakon Kang Sarmin. Awakmu pede manjing sorga, sangumu apa? Gusti, saya ini ibadah 350 tahun lamanya. Sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Sampai sholat sunnah kebiasaannya saya. Puasa Ramadan nggak pernah bolong. Puasa sunnah jadi hobi saya. Jangankan Senin Kemis, Daud adalah hobi nek kulang gone puasa sunnah. Sampai-sampai kulang gone nglakoni maca Quran nganti lambene meniren. Zikir sampai lambene kulang ngelungka. Ini ibadah saya. Ini ibadah kula. Maka saya berhak untuk manjing sorga. Karena saya udah ibadah lamanya 350 tahun. Kata Kang Sarmin. Apa jawabannya Gusti Allah? Jadi sampean ibadah kok nerap hitung-hitungan karo aku. Oke lah kalau begitu Kang Sarmin. Jibril, jukut kalkulator. Tapi ya nang akhirat langka kalkulator Bu. Ini kan supaya ceritanya bisa dicerna dengan baik. Jibril ambil kalkulator. Anjir sedekah dawuh Gusti. Malaikat Jibril ambil kalkulator. Langsung malaikat Jibril bilang, "Duh Gusti, niki kalkulatornya badhe kangge napa?" Gue jarene Sarmin ngibadah 350 tahun. Timbang gue ngibadah selama 350 tahun. Cara nimbangnya kepripun Duh Gusti? Congkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Congkel? Congkel. Barang dicongkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Ditimbang dengan ibadahnya 350 tahun. Timbang punya timbang ternyata lebih berat mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Aku cerita kayak gedok ngerinding aku Bu. Artinya rupanya Gusti Allah sedang negur kepada orang-orang yang ibadahnya cuma cari ganjaran. Apa tegurannya Allah? Tuh menungsa, tuh Kang Sarmin, lihat. Dikirane awakmu nek ora tekwe rahmat sehat bisa nglakoni sholat. Dikirane awakmu nek ora tekwe rahmat nikmat bisa nglakoni ibadah. Ujar-ujarmu nek awakmu ora tekwe entut bisa nglakoni sujud. Entut katone barang sepele. Lu tapi entut pun bentuk rahmate Gusti Allah. Lu sampean ora bisa ngentut telung dina. Apa gue jagan-jaganan ngomong di bawah rumah sakit. Entut katone barang sepele Bu. Tapi itu pun rahmate Gusti Allah. Bukti nyata anak kewan arane tengu. Ibu tahu tengu napa mboten? Tengu niku apa ya? Cara kene apa nyebutnya?
tengu iku sedulure kami tetep adine kemerki. Ayo, paham saniki? Tengu iku sedulure kami tetep adine kemerki. Tapi mbu anake sapa kurang ngerti. Tengu kewan sak mana cilike kok duwe anak. Lagu sepira gede bekakase jajal. Lah tengu adine kemerki. Lah kok punya anak berarti kan meteng. Nek meteng berarti kan dejeroan. Nek dejoran berarti kan de bolongan. Lah kuwi bolongane gedene sepira nggone nglebokna ora kesasar. Lah tengu kok urip berarti kan diparingi rejeki. Lah kok tengu kok meteng duwe anak berarti kan anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, anak tengu wadon, mungkin anak tengu gelem selingkuh. Bentar, ki sampean keprok maksudnya apa? Lah nek tengu selingkuh kok malah dikeproki. Ki ana sing ora beres karo wong kali baru ge. Ana rojab dadi Ramadan. Ya Allah, ya. Sing kula maksud ya Bu. Kewan bentuknya seperti itu uniknya luar biasa. Kewan cilik senengnya nyelempet nang kelek. Lah kok bisa urip manak berkembang biak. Berarti kan orang keliwatan juga dapat rejeki saking ngarsane Gusti Allah. Nanti tanggung beti paringi rahmat. Mulane kenang apa peringatan tahun baru Hijriah ini kan supaya kita mikir bareng-bareng. Gak hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar panitia kepingin membuktikan kekompakannya juga tidak. Tapi kepingin warga masyarakat ngaji mensyukuri nikmat hidup di bumi Indonesia ini. Ternyata masuklah kita bulan Muharram juga bulan Agustus. Ini nikmat bumi Pulau Darat ken kanggo toat lan tobat ora pareng kanggo gawe maksiat. Karena Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan kita kawi tahun 1945 merdeka, ternyata direwangi toh nyawa tumete sing luh tiron depani Bantoro diiyak-iyak Jepang diiyak-iyak Londo. Dulu zaman perjuangan mengangkat senjata, sekarang sudah merdeka, sing penting bukti lan nyata. Mulane kena apa? Tahun baru Hijriah. Alhamdulillah rahmat saking ngarsane Gusti Allah persis juga masuk bulan Agustus ini kita ken mikir bareng-bareng. Para pahlawan kita memperjuangkan bangsa Indonesia atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Monggo cek Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia ini merdeka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti para pahlawan kita sudah mengakui tanpa rahmat saking ngarsane Gusti Allah gak mungkin Indonesia diparingi merdeka dening Gusti Allah. Betul? Leres? Bayangkan Bu, dulu belum ada alat-alat canggih, dulu belum ada namanya kata modern. Kenapa? Bukti nyata para pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing kok melawan bedil-bedil dari Belanda. Hanya bersenjatakan bambu runcing melawan meriam dari Belanda, melawan tank-tank dari Jepang. Kalau bukan rahmati Gusti Allah nggak mungkin para pahlawan kita menang. Betul? Leres? Lah analogi mawon. Dulu orang-orangnya memang belum mengenal alat-alat canggih. Tapi ternyata wong biyen sekti-sekti, wong biyen dongane ampuh-ampuh. Dukun bayi contohnya. Loh, dulu langka bidan Bu. Jangankan satu desa satu bidan. Mungkin satu kecamatan baru ada satu bidan zaman dulu.
Masalah tenaga kesehatan, apalagi rumah sakit alatnya belum ada yang canggih. Tapi anane dukun bayi karena ahli tirakat. Dukun bayi ini seneng puasa, sholat ora ketinggalan. Sampai-sampai arane dukun bayi kok ora seneng puasa. Dongane ora ampuh bu. Dalang contoh, dalang wayang santri, dalang kulit. Arane dalang gue kudu seneng puasa. Nek nganti dalang kora seneng puasa, bahasa nang Jawa Tengah gue tambar. Tambar gue dongane ora ampuh, dongane ora mandi. Mulane dukun bayi zaman sengien karena seneng puasa, seneng tirakat, seneng riadoh. Ana wong babaran metune angel gue bayine. Hanya mung sekedar dukun bayine ngucap, ya Allah ini Bu Sartinah pan babaran. Diparingi gampang ya Allah, Al-Fatihah. Gune ngucap Al-Fatihah mon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun mon ini Ar-Rahmanirrahim. Tapi gara-gara senang riadoh, senang tirakat, senang puasa, mengucap Ar-Rahmanirrahim. Babar, brah. Babaran waras selamat ora sesar-sesaran. Anehnya lagi, Masya Allah, dukun bayi niku unik. Membantu persalinan seorang ibu hamil bareng bayine wis nang jaba. Mamane bocah, mamane bayi, mung dipilih si sambetan. Sing dipilih si sambetan batuke, sing garing dalan bayine. Kula ulang. Mungkin di sini udah agak hilang itu adab. Kalau zaman dulu bayi baru lahir, mamana itu dikasih sambetan. Apa itu sambetan? Sambetan itu sejenis bangsane empon-empon apa ya? Cara sini apa nyebutnya ya bahasa Cirebon? Ampu. Apa bu? Enggak jelas. Ampu. Kapu. Apu. Cara Cilacap empon-empon. Sambetan, cara kene apu. Sing disogi sambetan apu batuke, sing garing dalan bayine. Apa itu dalan bayi? Diki kan gak masuk logika, gak masuk akal. Dianalogikan susah. Gara-garanya apa lah sing disogi obat sambetan apu batuke, kok sing bisa garing kering dalan bayine, orang mawi sesar-sesaran. Nah itu kan untuk mengartikan bahwa para pahlawan kita mempermawon rahmate Gusti Allah hanya bersenjatakan bambu runcing melawan bedil dari Belanda, tank-tank meriam dari Jepang. Bahkan dulu diceritakan ada seorang kiai besar, kalau ada pesawatnya Belanda lewat di langit, Pak Kiai hanya pakai sorbannya, mungdonga bismillah Allahu Akbar, langsung sabet ari ngawang-ngawang pesawatnya tiba. Menurut kita yang sekarang diceritani, alah mitos, cuman legenda itu mah, cuman dongeng. Makanya terkadang kalau ada anak zaman sekarang baru rumah tangganan punya bayi kecil, ibunya bilang, "Nok, aja lu ngapas waya maghrib sandekala. Pamali deweke jabala mitos." Padahal itu bukan hanya sekedar mitos, bukan hanya sekedar lenggeda. Kanjeng Nabi yang ngendikaaken, wayah sandekala
adalah wayah pergantian hari. Antara siang ke malam jin setan lagi pada metu. Mulane kenapa kita sama orang zaman dulu wayah maghrib pintune kon ditutup, jendelane kon pada dikancingi, ana mangkok geletak kok melumah kon dikurebena, ana barang-barang sing esi kebuka kon pada ditutupi. Itu bukan hanya sekedar mitos, itu Kanjeng Nabi yang ngendikaaken. Karena setan, jin, iblis wayah maghrib pergantian hari dari siang ke malam agi pada sabak metu. Senenge manggone nanggon daerah sing peteng, kotor lan bukak menganga. Mulane kena apa? Wayah maghrib nganti tekan isya disebutlah gantine qiyamul lail. Saya ulang. Wayah maghrib sampai tekan isya itu adalah gantinya qiyamul lail. Waktu mustajabah untuk berdoa antara maghrib nganti tekan isya. Kenapa? Kita mewaspadai. Mbok nganti tekan tengah wengi ora bisa tangi sholat tahajud. Maka kita perbanyak ibadahnya ketika antara maghrib nganti tekan isya. Mulane nek ana ibu-ibu muslimat wayah maghrib nganti tekan isya kok WhatsApp esih tulisane status online. Ketara gue. Orang ibadah. Maka maghrib sampai tekan isya itu waktu mustajabah untuk berdoa. Makanya sampai sandekala itu disebutnya wayah-wayah setan lagi pada kelayaban, lagi pada metu, kita suruh masuk ke rumah ngelakoni sholat maghrib nganti tekan isya kanggo gantine qiyamul lail. Mboten namung sekedar mitos, semua niku anang ilmune, semua onton riwayate mung cari zaman jengien. Para mbah-mbah ora pada cerita jelas. Akhirnya dikira nang bocah nom saiki arane mitos. Zaman dulu Mbah Kakung, Mbah Kiai berangkat ke hutan. Ketemu harimau. Mbah Kiai namung dong sumumbuk mun sak piturute, harimaunya lari terbirit-birit saking wedine krungu Mbah Kiai ndonga. Kenapa begitu? Karena orang zaman dulu suka tirakat. Puasanya gentur tapaknya, mangan longan turu longan, mangane di elong, turune di elong. Seneng qiyamul lail melek bengi, seneng lakoni puasa. Maka sekali dongane mustajabah. Pantes wong biyen ora wedi karo Belanda, wong biyen ora wedi karo Jepang, tapi zaman sekarang sudah dimerdekakan, wis modern, malah pada wedi karo emping melinjo. Ibu-ibu langsung ngemeki dengkul. Lagu mau wis ditekuk garis lonjor, geser maning ketekuk. Puasanya sama kayak orang dulu. Sholatnya juga sama kayak zaman dulu. Cuma kita berbeda di dalam tirakat dan riadohnya. Mulane zaman sekarang jangankan karo bede lembing melinjo beberapa khawatir. Rematik azam ngurad. Berarti kan kita disuruh dan diajak untuk berpikir sareng-sareng. Berarti para pahlawan kita tidak hanya sekedar menggunakan bambu runcing, tapi ahli tirakatnya, riadohnya, mengharap ridho saking ngarsane Gusti Allah gak ketinggalan. Makanya dikasihlah kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena mampu menghidupkan 17 rakaatnya. Sholat 5 waktu. Makanya gara-gara sholat 5 waktu 17 rakaat gak pernah ketinggalan, dikasihlah 17 Agustus 45. Alhamdulillah. Ya mari kita lanjutin. Kalau ada orang yang gak mau ngelakonin sholat 17 rakaatnya sampai telat, berarti bukan orang Indonesia. Orang Indonesia niku bisa merdeka karena berkah wasilah 17 rakaat. Dan ikhtiarnya begitu luar biasa. Sampai bambu runcing sanggup mengalahkan meriam dari Belanda. Kalau meriamnya meriam Belina, gak usah disuruh Pak Kuwu tangan kosong aja berani. Kusai kita dipaham.
Kenang apa panitia ngone nyiapna snack ora pati akeh. Gini ku supaya mengko kondur ngaos jenengan sodako nukoni pedagang sing pada dodol pada jualan. Lake nganti bocah perawan-perawan pada tuku cilok. Karena mangan banget karo mangan cilok. Ora apa-apa mbak, diterus nabai ora apa-apa. Ya sing liana lagi hikmat kan, lagi baca sholawat. Dewek enak banget karo celapetan mangan cilok. Dewek lagi dirasani ora kerasa. Ora apa-apa, mangga diterusin bela cilok kering ngendi gue miki. Ora karena sama-sama esi cilike, aku kan esi bocah. Merumangan cilok be aku iri. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kula umur esi 26 tahun bu. Tua apa esi bocah apa wis tua? Esi mandanom kan? Ya aman lah. Lagi seneng-senenge arane si ta'alum golek ngilmu. Lagi ngajin dingin karena nembe lulus S1 kepingin lanjutakan S2 mawon belum ada waktu jadi belum ada persiapan masih baru rencana lan persiapan kangge ngelanjutakan S2 maka anak-anak kita nih yang pada ikut ngaji hari ini ataupun yang lagi pada ta'alum di pondok pesantren lagi pada sekolah lagi pada kuliah lagi pada cari kerja cari pengalaman mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur sehat walafiat goneng golet ngilmu hasil makosidana diparingi manfaat barokah amin Allahumma Amin. lanjut sampai jam 2 sore Eh, Munggai jam 10, mudune jam 2 sore. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayak apa. Matan. Maksudnya sing dawa amal pahalane. Gitu maksudnya aku. Dawo. Kok aku ditakoni ginang bapak mamane aku. Mumpuni ngaji karawang kali baru li apa? Dawo. Dawa apa nih? Anune. Loh, anu gue kan akeh. Anu sabare, anu dawong ilmune, dawa umure. Begitu maksudnya aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Di dalam kitab I'anatul Thalibin tadi dijelaskan bahwa amalia kita bulan Muharram pertama silakan nglakoni puasa insya Allah. lagi pada puasa mboten niki. Boten. Mboten apa dereng? Dereng. Dereng apa mboten? Boten. Nek dereng berarti ada niatan cuma belum dilakonin. Tapi nek mboten berarti sama sekali nggak ada niat. Syukur puasanya sunah Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Kok terlalu berat silahkan 2 harinya wae. Tanggal sanga karo tanggal 10. Kok ternyata 2 hari terlalu berat ya silahkan Pak Kuwu tanggal 10 etok ora apa-apa. Persis pas dina ngasurane. Tapi ternyata wis diniati tuh. Jam setengah 10 ngurusi BLT bansos nganti putek. Akhirnya kelalen medang kopi karo udut. Ya ora apa-apa sih Pak Kuwu. Tenang saja masih ada tanggal 10 Muharram tahun ngarep. Berarti kan aku ndongakna Pak Kuwu. Supaya Pak Kuwu diparingi sehat panjang umur gitu maksudnya aku. Soalnya Kanjeng Nabi ngendikaken begini. Man soma yaumal asyura aminal muharrami aqtahullahu ta'ala sawaba asyrati alafi hajin. Barang siapa berpuasa pada tanggal 10 Muharram dengan iman yang sesungguhnya maka berkah pahalanya bagaikan berangkat haji 10.000 kali guys. Wow. Mantep nggak? Mantap. Keren nggak?
enggak? Keren. Sangar enggak? Sangar. 10.000 wong lunga kaji besti. Belum pernah nginjakin kaki di Mekah Medina. Tapi puasa tanggal 10 Muharram. Pahalanya kayak dene lunga kaji ping 10.000. Ya Allah. Tapi kan ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya harus puasanya pakai iman yang sesungguhnya. Pakai iman sing sak temene. Puasa Ngasura dilakoni malah sholatnya 5 waktu ketinggalan. Ya pada bayi malah sama sekali nggak dapat ganjaran. Sholatnya sih sholat dilakoni. Puasa sunae Ngasura ya dilakoni. Tapi ternyata si gelem ngerasani tanggane. Menghibah, ngosip, adu-adu, ngelek-kelek uang. Kejenengin gone puasa, gone sholat, nggak pakai iman yang sesungguhnya. Sholat sih sholat, puasa Ngasura dilakoni, tapi gone dadi pedagang senengnya curang. Nimbang bareng sekilo kudune 10 ons, tapi mung 9 ons. Kan gue namanya imannya nggak sesungguhnya. Gone dadi petani senengnya curang. Maring sawah nampingi galengan, dume langkah sing weruh, pacule ngenangi patok, patoknya dijejak. Ngene tanggane nyuting, ngene dheweke ngambani. Ana pak wong petani kene gelem begitu. Oh langka. Langko. 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 Oh. Utang mriki nek langkat diganti langko. Nek wong Jawa Timur kan longko. Mriki Langko. berarti nek cara Cilacap gulang kene gula. Menawi cara Cilacap bata kene bato. Berarti nek cara Cilacap kentang, cara kene kentong. Berarti kentangnya wong Cirebon atau satos ya? Ya. Langko. Langko. Sholat sih sholat. 5 waktu ra ketinggalan. Puasa sunah Asyura dilakoni. Tapi nggone dadi pedagang senenge curang. Barangnya wis ora apik, dioplos karo sing tes siapi. Ternyata kulake asline 8.000, ngendikane kulake 10.000. Wis ngapusi karo sing tuku, golet batik kekatan. Akhirnya kan niku yang namanya ngone ibadah nggak pakai iman yang sesungguhnya. Sholat sih sholat, puasanya juga ra ketinggalan. Tapi dalam keseharian gone berlaku kok ternyata ora adil karo lingkungan. Maka itu yang namanya ibadahnya nggak pakai iman sing setemene. Repote dadi pedagang, sholate digawe gampang. Apa maning dagangane laris durung sholat ngakune. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. repote dadi bakul ngomong salah ngakune betul. Apa maning dagangane laris pelem kecut ngakune Mane. Sholatullah salamullah Ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang puasanya dina Asyura, bentar saya mau tanya. Bu, Salam. Suro itu, suro apa sura? Suro. Suro itu bulan apa dinten? Dinten apa bulan?
Mumet saniki. Ayo mumet bareng-bareng karo aku. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Wong gelem mumet sesaat, gue justru lebih apik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Dadi nek sampean lagi kena musibah, kena masalah, kok jenengan gelem mikir dengan bijak, itu lebih kepenak dan lebih apik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Soalnya apa? Mau berpikir dengan bijaksana, kepriwe nggone memecahkan masalah. Akhirnya nek dulu ngerti mertakonan karo sing wis paham, lebih apik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Lah mumet teh, jarene mangke niki jangan ngucap suro gue bulan. Padahal yang betul itu bulannya bulan Muharram. Cuma di dalam bulan Muharram itu ada hari namanya hari Asyura. Asyura asal kata dari asyaratun, artinya tanggal ke-10. Jadi kalau tanggal ke-10 namanya asyaratun. Tapi istimewanya Muharram, tanggal 10-nya itu banyak kejadian sejarah dalam Islam, termasuk alam dunia ini sebagian besar dicipta oleh Gusti Allah pada hari Asyura-nya bulan Muharram. Akhirnya orang Jawa, kita jenengan walaupun Jawa Barat kan pulaunya Jawa. Saya Jawa Tengah juga orang Jawa. Jadi maka kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Jakarta aja namanya tetap Pulau Jawa. Orang Jawa kebiasaan kalau nyebut Muharram itu jadi suro. Ibaratnya beginilah, bulannya bulan Ramadan. Cuma di dalam bulan Ramadan kita wajib ngelakonin puasa. Akhirnya orang Jawa kebablasan kalau nyebut bulan Ramadan namanya bulan puasa. Begitu seperti halnya ini nih, bulannya bulan Muharram Bu. Cuma di dalam bulan Muharram ada hari yang amat sangat istimewa dan sakral, yaitu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Akhirnya kita kebablasan nyebut Muharram malah bulan Syura. Ya nggak apa-apa lah, masih dimaklumi. Sebenarnya niatnya sama. Saking sakralnya hari Asyura sampai orang Jawa mengatakan bulan Syura itu bulan angker. Bulan keramat, bulan sakral. Saking sakralnya, angkernya bulan Syura sampai hajatan nggak boleh di bulan Syura. Nyunatin anaknya nggak boleh bulan Syura. Ketika mau mantu anaknya nggak boleh bulan Syura. Mau bikin pandasi rumah nggak boleh bulan Syura. Si malah jadi mikir kalau apa-apa nggak boleh dilaksanakan dari bulan Syura. Ya Allah kasihan banget ibu hamil 9 bulan arep babaran nang wulan Syura. Makanya sempot-empotan ora uli babaran. Kalau bayinya nggak boleh lahiran pas bulan Syura, nggone nunggu nganti rampung bulan Syura, bayinya sampai brengosan. Sebenarnya begini, orang Jawa itu setiap langkahnya harus ada zikirnya. Maka setiap melangkah nggak boleh sembarangan. Ada petunge, bahasa orang Jawa Tengah bilang. Kalau hajatan di sini masih kadang ngitung hari nggak ya Pak Ku? Masih nggak? Nah itu juga dalam rangka kehati-hatian kita. Punya hajat besar, kudu eling sama Gusti Allah. Makanya harus ada hitungannya. Bukan ini non sewune musyrik dan lain sebagainya, enggak. Tiap hari itu bagus. Cuma maksudnya orang Jawa, kita kalau punya hajat, apalagi hajat besar nih, mantu anak perempuan nih, maka harus ada petunge, ada zikirnya, kon eling karo Gusti Allah setiap langkahnya supaya podo zikir dumateng Gusti Allah. Maka barang siapa puasa tanggal 10 Muharram, maka pahalanya bagaikan pergi haji 10.000 kali. Habis puasa Ngasuro, Mbah Kakung langsung pakai songkok haji. Songkok orang Cilacap bilangnya kupluk. Cara orang Cirebon apa? Dalam? Topong. Topong. Tadi langkok, berarti kalau topong jadi tapong. Enggak, topong. Topong kaji.
Setelah puasa Asyura, Mbah Kakung langsung pakai topong kaji. Tetangganya terus bilang, "Mbah, lu nggak kaji bedurung malah wis nganggo topong kaji." Mbah Kakung jawabane pinter, "Oh, bocah maning ora pada pengalaman. Mulane jadi bocah gue seneng ngaji. Jadi apa-apa ngerti. Aku ge nganggo topong kaji ora sembarangan. Ini menurut hadis Nabi nih. Biasanya aku dinaiki nganggo topong kaji. Aku kan wis nglakoni puasa Asyura. Soale sapa wonge gelem nglakoni puasa 10 Muharram kanthi iman sing sak temene, kowe pahalane kaya dene lunga kaji kaping 10.000. Lah aku kan wis nglakoni puasa Asyura, sah ke aku sirahe nganggo topong kaji, malah topongku lagi kurang. Kurang apa maning, Mbah? Lah kan nggone lunga kaji ping 10.000. Lagi topongnya nembe tak nggo siji. Berarti kan malah kurang 9.000, 990 topong. Makanya jangan cuman keprok-keprok mulu. Ngisuk ya dinteni tanggal 10 Muharram pada puasa ngibung ya. Tapi mumpuni aku durung nyarutang kodok Ramadan gak apa-apa. Bisa dari sekarang udah dicicil dulu nih nyarutang kodok Ramadannya. Atau mau dibarengkan juga boleh alias sah. Jadi contoh nih ngepasi tanggal 10 Muharram. Ternyata ibu punya utang Ramadan, maka kepingin dibarengin cukup niat qodok Ramadannya saja. Habis niat qodok Ramadan gak usah niat lagi puasa sunnah Muharram gak apa-apa. Karena sudah niat qodok Ramadan. Kalau udah niat qodok Ramadan diniatkan pas ngepasi hari ngasuroknya. Mudah-mudahan kita nggone nyarutang Ramadan bisa kaparingan berkah tanggal 10 Muharram. Amin Allahumma. Amin. Dan barang siapa bulan Muharram ini pada ngelus, ngusap sirai bocah yatim, maka setiap satu helai rambutnya anak yatim menika bakal ngangkat derajatnya panjenengan Allahumma. Amin. Tapi jangan cuma dilus-lus. Bocah yatim memang kok bingung. Sampai datang ke rumah teka-teka mau ngelus. Bocah yatim batin ki mau ngapa? Kurang gawean. Ngelus itu dalam tanda petik dalam kurung. Itu dengan cara kasih sayang. Artinya kita ngasih perhatian lebih. Gak cuma nyantunin. Tapi ada perhatian lebih. Ini bocah anak yatim ngaji apa enggak nih? Sekolah apa enggak nih? Bener apa enggak nih? Di dalam sekolah dia betul-betul temenanan ada yang biayani apa enggak nih? Itu namanya ngelus, ngusap anak yatim. Ibu-ibu lagi manggut-manggut. Oh. Tapi nggone manggut-manggut nganti orang balik maning. Enggak, manggut-manggutnya sambil ngebatin. Lah mumpuni kalau anak yatimnya sirai botak keprimen. Iya ya, kalau botak berarti nggak dapat pahala. Weh, jangan salah. Setiap pori-pori itu udah mewakili satu helai rambut anak yatim. Gak usah dihitung pori-porinya berapa. Yang penting ngelus, yang penting ngusap. Ini kan bahasa penyemangatnya Kanjeng Nabi kepada umat. Supaya kita umatnya Kanjeng Nabi pada semangat nyantunin anak yatim, yatim piatu. Tapi mohon izin Pak Kuwu, Pak Kiai, Pak Lurah, Pak Camat, Forkompincam, Pak Panitia. Kiai saya, guru kami, panjenenganipun Bapak Kiai Sungada dari Pondok Pesantren Al Hidayah, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, melalui guru saya itu Pak Kiai Dailami, titip pesan kalau Muharram itu kan identik pengajian plus santunan anak yatim, yatim piatu. Dan ternyata kalau santunan anak yatim, yatim piatu diharapkan itu nggak cuman yatimnya saja Pak Kuwu, tapi anak-anak du'afanya juga diikut sertakan. Karena banyak sekali kejadian di suatu masyarakat lingkungan, santunan anak yatim, yatim piatu semua sampai masjidnya ngadain, musolanya ngadain.
Tapi duafanya itu sama sekali nggak terfikirkan oleh kita. Padahal sampai kiai saya bilang, nggak setiap anak yatim itu miskin. Tapi ada terkadang duafa itu Pak maaf, gajinya, pendapatannya itu di bawah rata-rata. Terkadang tetangganya mau ngingetin sama panitia, tapi kan nggak enak. Mau dikira iya nu dulure, dati dipelok-pelok kena. Padahal niatnya baik sebenarnya. Si duafa ini juga memerlukan uluran tangan. Jadi jangan hanya anak yatim-yatim piatunya saja. Tapi duafanya perlu diperhatikan. Terkadang mau diikut sertakan wong tulisannya di banner cuma santunan anak yatim-yatim piatu. Lah si duafanya bapak ibunya masih lengkap. Dua-duanya masih hidup semua. Mau dikasih santunan tulisannya anak yatim kan gak pas. Maka kiai kami titip pesan, mari kalau acara Muharram pada khususnya santunan anak yatim-yatim piatu itu disertakan anak-anak duafanya juga supaya kon pada melu disantuni. Saya pernah kejadian, saya memang gak acara pengajian seremonial anak yatim dijejer. Sebenarnya kalau anak yatim dijejer pas lagi santunan ya ada sisi positif negatifnya Pak. Sisi positifnya panitia berarti transparan. Ini loh Bu, Pak, duit panjan yang Anda sodakokan kami amanahkan betul-betul kepada para anak yatim ini. Begitu sisi positifnya. Tapi ada sisi negatifnya yaitu ada maaf anak yatim yang kadang dikasih dijejer itu malu. Terkadang malunya itu non sewu ada pernah kejadian. Dia masih SMP tapi udah bongsor Bu. Sehingga ada ibu-ibu nyeletuk pas si anak yatim itu yang gede naik ke panggung. Us bujang si nampani santunan kayak gue. Akhirnya si anak yatim ini malu dan terkadang secara tidak sengaja kita membentuk mental yang memang kurang baik. Maka mungkin kalau ada santunan anak yatim-yatim piatu itu di lokasi pengajian secara simbolis. Tapi justru malah panitia rombongan datang tuh kan rumahnya anak yatim. Kita sempatkan, kita rawuh ke rumahnya anak yatim. Biar malah sekalian tahu bagaimana kondisi kehidupan anak yatim. Mungkin ada rumahnya yang memang betul-betul harus dibantu. Sehingga kita perlu ke rumahnya anak yatim door to door. Pernah saya satu kejadian. Saya memang gak pernah ambil kamera ataupun ambil gambar ketika saya ngasih. Karena memang saya pikir itu privacy. Saya saja sendiri Bu. Yang udah sedikit kadung terkenal gara-gara dari Indosiar. Terkadang saya ke pom bensin ataupun ke rest area, kadang lagi sholat saja, ada yang ngambil gambar. Lagi mau wudhu umpamanya, namanya perempuan, wudhu kan harus udar-udar kabeh-kabeh dibuka. Ataupun baru dari kamar mandi kan Bu, ya nasi dandani daleman, nasi kayak nasi, ya kan namanya orang baru dari kamar mandi. Kemudian diambil gambarnya tanpa izin, saya juga tersinggung loh Bu. Itu privasi saya. Ya semanten ugi kalau orang-orang yang memang terkadang gak setiap orang dibantu terus divideokan ataupun diambil gambar itu seneng. Kadang-kadang ada yang tersinggung. Saya pernah tuh Bu ke rumahnya seorang anak yatim. Saya memang gak ngasih kabar sama siapapun, gak bawa HP kamera apapun gak. Karena saya juga berpikir bahwa itu privacy. Tapi setelah sampai di rumahnya anak yatim itu juga gak kelihatan orang. Saya lewat Dalan Buri, lewat Karangan. Nah ternyata saya samakan dengan anak yatim yang lain. Saya kasih tas, saya kasih boneka, amplop, sampai peralatan alat tulis. Tapi si jandanya bilang begini, Mumpuni aku pancen randa. Tapi aku randa bukan sembarang randa. Aku randa sanggup ngempani anakku. Begitu dia ngomong. Kaget saya kan, hah kok malah disalah artikan begitu. Padahal saya niatnya datang silaturahmi. Saya pun gak ada yang namanya ambil gambar apapun. Tapi saya malah berpikir saya yang salah. Berarti memang gak usahlah datang langsung. Akhirnya memang lewat tangan kanan sajalah. Akhirnya beberapa bulan ini, gak hanya berapa bulan. Udah jadi adat kalau ngasih gak pakai lewat tangan saya sendiri. Mending perintah bareng kerungu kayak gue, nalang sabu. Aku randa sanggup ngempani anakku. Oh iya. Padahal saya nggak ngasih mamanya, saya ngasih sama anaknya. Tapi nggak apa-apa, dia punya prinsip berarti itu janda.
Karena dalam hadis dari riwayat Abu Dawud bahwa Kanjeng Nabi itu pernah menceritakan kelak di akhirat yang berhak membuka pintu sorga yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di mana? Kita di belakangnya tuh mau masuk sorga, rencana. Masih rencana ya kan? Iya ya umpamanya ya moga-moga. Rencananya kita di belakangnya Kanjeng Nabi tuh. Kanjeng Nabi yang buka pintu. Tapi ketika Kanjeng Nabi ngebuka pintunya sorga, tiba-tiba ada yang nyalip Kanjeng Nabi blodos. Siapa itu? Ternyata seorang ibu-ibu, pipinya sampai hitam, tangannya kasar kapale kandel. Ternyata sampai blodos nyalip Kanjeng Nabi. Yaitu ibu-ibu yang naik motor riting kanan belok kiri. Ternyata seorang janda. Tapi janda bukan sembarang janda. Itu janda ditinggal wafat oleh suaminya, memutuskan untuk tidak menikah lagi karena dia lebih ngopeni anak yatim, maka dialah yang akan nyalip Kanjeng Nabi ketika masuk surga tuh. Baru dibuka kan, Kanjeng Nabi kan ngembenang akhirat. Ketika udah dimasukkan terlebih dahulu ke surga, Kanjeng Nabi itu rasanya nggak enak, nggak nyaman, sampai ditanya sama Gusti Allah. Duhai kekasihku ya Muhammad, kamu nggak suka ya tinggal di surga? Ya suka sih Du Gusti. Terus kenapa kok kelihatannya nggak nyaman? Saya nggak nyaman Du Gusti. Umat saya kemana? Ini belum ada satupun yang kelihatan. Akhirnya oleh Gusti Allah dipersilahkan Kanjeng Nabi mencari umat-umatnya yang ahli sholawat, sholatnya nggak ketinggalan, kelakuannya baik, derek karo Kanjeng Nabi, orang-orang yang menjaga wudhunya, orang-orang yang menjaga sujudnya, sehingga ketika Kanjeng Nabi kemudian membuka sorga, ada yang nyalip terlebih dahulu, nyelonong, naik motor belok kanan, ritingnya kiri beloknya kanan, jenenge wong wadon ibu-ibu. Tapi ini wong wadonnya bukan sembarang wong wadon, seorang janda yang ditinggal wafat sang suami dan tidak memutuskan untuk menikah lagi, khusus kepingin cari nafkah, menafkahi anak yatimnya, maka kelak di akhirat bareng-bareng sareng kali Kanjeng Nabi mlebet surgane Gusti Allah. Amin Allahumma. Yang janda ada di sini? Janda dicerai apa janda tinggal mati nih? Oh dua-duanya. Gimana cerita dua-duanya? Berarti nikahnya udah 2 kali nih. Yang satu dicerai, yang satu karena meninggal. Ya Allah, manga seraka nemen ibu. Ini khusus yang ditinggal wafat tapi nggak nikah lagi. Memutuskan cari nafkah, maka bareng-bareng Kanjeng Nabi mlebet surga. Ibu-ibu yang udah pada punya suami, jangan mikir moga-moga bojoku cepet mati aja ngarang sampai malah didongan aku cepet mati ora. Niki beda cerita. Jangan begitu. Rekasane Bu randang golet pangan dewek itu diceritain dia hadis Abu Dawud bahwa ternyata pipinya jandanya sampai hitam. Pipinya sampai hitam. Tangannya kasar karena tiap hari cari nafkah. Berarti rekasa waktu di dunia tapi bahagia di akhiratnya. Allahumma Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata ini ada pengumuman dari Pak Kuwu ya. Dari Pak Kuwu. Dari Pak Kuwu Astana Gunung Jati. Oh makom. Oh enggak, alhamdulillah. Makomnya Sunan Syarif Hidayatullah. Oh, geng maaf saya kurang paham ini. Tapi ini ada pengumuman dari panitia. Diberitahukan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, warga masyarakat Kecamatan Tani. Tengah Tani. Ya Tengah Tani, kok Tani Tengah. Tengah Tani, bahwa insya Allah pada hari Ahad jam 7 pagi. Tanggal berapa ini ya Kiai? Tanggal 7 Juli, Agustus 10 Asyura tepatnya. Saya ulangi, pengumuman kepada muslimin muslimat warga masyarakat Kecamatan Tengah Tani bahwa pada hari Ahad tanggal 7 Agustus 2022 tepatnya tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah bersama Akhinal Kiram Romo Ki Haji Rifai akan ada doa bersama di Astana Gunung Jati.
Sumangga panjenengan sadayana, kok malah dadi bahasa Sunda. Panjenengan sedaya yang sami kersa menghadiri doa bersama seserangan Romo Ki Haji Rifai wonten ing kene Astana Gunung Jati tanggal 10 Syura 10 Muharram saestu sami nderek ngaos sareng-sareng lan doa bersama sareng Ki Haji Rifai. Ngaten niku kabaripun. Dan niki saya mau tanya udah jam berapa Ibu? Jam 10. Iya. Jam 10 waktu Indonesia Kali Baru. Jadi di Kali Baru jamnya mundur. Ya, berarti Kali Baru orangnya pada pinter. Aku sing dihapusi. Jam 10, ternyata udah jam 12 kurang 20 menit. Insya Allah udah cukup nggih Bu nggih. Cukup nggih Bu nggih. Dereng pancen menungsa langko cukube. Jadi ngapunten sebenarnya panitia dari masyarakat Kali Baru khususnya DKM Nurul Anwar itu nggak kebagian jadwal Ibu. Karena rata-rata kalau pengajian ngundang saya harus 1 tahun sebelumnya. Begitu. Dan hari ini saya harusnya jadwal istirahat karena tadi kemarin pagi saya di Tegal, sorenya di Bulakamba Brebes, malamnya juga di Wanasari Brebes. Kemudian saya paginya ini jatah istirahat di Indramayu karena di Indramayu nanti jam saya sekitar jam 1:30 sudah ceramah di sana di Kecamatan Bongas. Jadi memang karena memang masyarakatnya dari Kali Baru ini agak meksa dan ngusel-ngusel kayak Randa yang pipinya hitam, ngusel-ngusel lah ke Cilacap dateng. Panitia laki-laki sukanya ngusel-ngusel memang, ngusel-ngusel ke Cilacap. Harusnya saya kalau udah 1 hari udah berturut-turut harus paginya itu ada wayah istirahat. Tapi karena memang mumpung katanya perjalanan ke Indramayu, akhirnya diisi di sini. Ya udahlah nggak apa-apa. Alhamdulillah bisa istirahat tadi sareng kali panitia wonten ing Cirebon. Jadi mohon izin ini saya harus perjalanan Melayu lagi ke Indramayu. Agak lumayan perjalanannya soalnya ini ke Bongas. Maka alhamdulillah nanti malam balik lagi saya ke Tegal. Jadi memang 1 hari saya rata-rata itu 3 lokasi. Ya mau bagaimana lagi alhamdulillah. Amanah yang luar biasa. Maka saya matur nembah nuwun sangat yang pertama kepada panitianya Kali Baru. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya nih luar biasa. Modal buat ngusel-nguselnya itu tuh. Kan perlu keguyup rukunan, betul nih? Perlu kekompakan ya Pak Panitia. Udah ngusel, meksa lagi nih. Termasuk meksa saya. Karena memang 2 bulan ini lagi kurang sehat badan saya. Ternyata memang kurangnya istirahat yang berlarut-larut. Gampang kencolokan penyakit. Tapi alhamdulillah hari ini tadi saya udah minum air hangatnya panitia. Dan kemudian suaranya udah agak gandang maning alhamdulillah. Maka hari ini luar biasa mudah-mudahan panitia Kali Baru, warga masyarakat Kecamatan Tengah Tani yang hadir di sini majelis ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, disasing manfaat barokah, masyarakat ahlul ibadah, keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dibimbing doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. 3 orang nekat itu nekat nih. Gak apa-apa karena bawa anak kecil dari tadi. Kita kondisional saja. Sehingga stop putro, ingkang betul arealin. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak soleh-solehah semua. Allahumma. Tapi saya harap 2-3 menit nanti doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Saya belum berani untuk memimpin doa. Yang pertama saya santri, yang kedua saya tiang istri. Kami belum diberikan ijazah oleh guru kami untuk memimpin doa. Maka kita tabarukan ngalap barokah doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Kiai Sumangga. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Kuwu Kali Baru terima kasih atas izin pengajian hari ini. Pak Camat atau yang mewakili, Pak Daramil, matur sembah suwun hadir langsung.
Pak Kapolsek atau yang mewakili dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tengah Tani, Bapak Ibu Keus Kecamatan Tengah Tani, matur sambasan sangat, dan seluruh warga masyarakat Nabi Nadiat, mudah-mudahan sasampuni doa panjang kondur, tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.